Bayu berdiri di depan gerbang kayu sederhana bertuliskan Base Camp Gunung Tidar. Wajahnya cerah, penuh semangat, sambil menata ransel besar di punggungnya. Kamera GoPro tergantung di dada, siap merekam perjalanannya. Di tangan kirinya, ia menggenggam peta cetak tua yang ia temukan di forum pendaki lawas. Di sudut bawah peta itu, ada coretan tangan yang nyaris pudar. Jalur sunyi, jangan lewati jika tak siap hilang arah. Namun Bayu justru tertarik karena itu. Sebagai pendaki solo dan pembuat konten YouTube tentang jalur-jalur anti-mainstream, ia merasa inilah momen langka yang akan membuat kanalnya meledak. Jalur ini belum pernah didokumentasikan lengkap. Bisa jadi bahan video eksplorasi, gumamnya sambil merekam pembukaan vlog. Hari ini, gue akan coba menaklukkan jalur tua Gunung Tidar. Konon katanya, menyimpan misteri. Cuaca pagi itu sangat cerah. Langit biru tanpa awan, angin sejuk menyapu dedaunan. Bayu memulai pendakian lewat jalur utama, tapi di pertigaan pos pertama, ia belok ke arah kiri. Jalur yang sudah lama ditutup oleh papan tua bertuliskan, dilarang melintas. Papan itu tak terlalu menghalangi jalan, bahkan nyaris roboh. Rumput, liar dan ilalang menutup sebagian jalan setapak. Tapi bagi Bayu, itulah tantangan. Ia merekam setiap langkah, menunjukkan pohon-pohon besar yang merapatkan cabang seperti gerbang hutan. Sesekali ia berhenti, memotret jamur aneh yang tumbuh di batang kayu, atau suara burung yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Sore hari, Bayu tiba di sebuah tanah lapang kecil, dengan batu besar berbentuk pipih di tengahnya. Di permukaan batu, itu, terlihat ukiran tua seperti simbol matahari dan bulan yang berdampingan. Ini nggak ada di peta digital, gumamnya sambil menaruh tripod dan merekam dari berbagai sudut. Ia tidur malam itu di dekat batu, di atas hemok dan flysheet. Tak ada gangguan, suara jangkrik, dan sesekali burung malam menemani tidurnya. Sebelum memejamkan mata, Bayu menulis di jurnal kecilnya. Hari 1, cuaca bersahabat. Jalur tua ini lebih alami dari yang kuduga, tapi rasanya terlalu sunyi. Seperti sedang diperhatikan, ia tak tahu bahwa esok pagi, segala hal yang ia kenal akan berubah. Jalur yang ia lalui tak akan bisa ia temukan lagi. Bayu menutup jurnal kecilnya dan menarik napas panjang. Langit malam dipenuhi bintang, angin berembus tenang. Tapi ada sesuatu dalam sunyi malam itu yang membuat bulu kuduknya meremang, diam, yang terlalu sempurna. Tak ada desir ranting, tak ada nyamuk, bahkan suara jantungnya terasa lebih keras dari biasanya. Ia memaksakan diri tidur. Pagi harinya, Bayu bangun lebih cepat dari biasanya. Aneh, karena ia merasa sudah tidur lama. Namun, jam tangannya menunjukkan pukul 04.27. Udara sangat dingin. Embun menggantung di atas rerumputan, dan kabut tipis mulai turun meski matahari belum muncul. Saat ia membereskan perlengkapan, pandangannya terpaku pada batu besar tempat ia merekam semalam. Ukiran matahari dan bulan itu kini tampak berubah. Bulan yang semula menghadap ke kanan kini menghadap ke kiri. Bayu mendekat, mengusap permukaan batu dengan tangan. Aku pasti salah lihat, katanya pelan, mencoba mengusir pikiran-pikiran liar. Ia merekam sebentar, lalu memulai pendakian hari kedua. Jalur yang ia tempuh semakin rimbun, seolah hutan ingin menelannya. Ranting-ranting kering seperti menghalangi langkahnya, dan akar pohon menjulur dari tanah seperti tangan yang menyentuh lututnya. Di kejauhan, terdengar suara seperti lonceng kecil berdenting, samar, berirama tak wajar. Setelah beberapa jam mendaki, Bayu berhenti untuk makan siang. Ia membuka bekalnya sambil mengecek GPS di ponsel. Tapi layar menunjukkan sinyal. Silang besar, bahkan peta offline-nya tak bisa dibuka. Kompas digital berputar-putar tak menentu. Bayu tertawa kecil, lebih untuk menghibur diri. Wah, hutan ini beneran gak mau disurvei ya? Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar suara ranting patah. Cepat dan tegas. Bayu menoleh. Pak Wardi? Iya, mengucap nama itu refleks. Tapi tak ada siapapun. Ia bangkit dan melihat sekeliling, hanya semak-semak yang bergoyang pelan.
Malam sebelumnya, sebelum ia berangkat, Bayu memang sempat berbicara sebentar dengan Pak Wardi, penjaga base camp yang rambutnya sudah putih semua. Pria tua itu menatap Bayu lekat-lekat saat mendengar niatnya menyusuri jalur sunyi. Kalau kau dengar suara yang memanggil namamu, jangan dijawab. Apapun yang terjadi. Bayu menertawakan ucapan itu saat itu, menganggapnya mitos belaka. Tapi kini, suara patahnya ranting, suara detak jantung yang semakin cepat, dan kesunyian yang tak wajar, mulai membuatnya ragu. Menjelang sore, kabut mulai turun, lebih cepat dari kemarin. Matahari masih tinggi, tapi seolah tertelan warna abu. Bayu memutuskan berhenti di sebuah tempat datar dekat pohon tumbang, meski jaraknya belum sejauh targetnya. Malam itu, ia duduk bersandar di ransel, menatap api kecil dari kompor portabelnya. Di sela suara api, samar, terdengar lagi suara, Bayu. Suara itu lembut, sangat lembut, tapi jelas, seperti seseorang memanggil dari balik kabut. Bayu membeku. Ia menelan ludah, memejamkan mata, dan menggenggam jurnalnya erat. Ia ingat, ia tidak boleh menjawab. Bayu menggigit bibir, menahan dorongan untuk sekadar melihat ke arah datangnya suara. Ia tahu, satu jawaban saja bisa jadi awal petaka. Ia membuka jurnalnya, menulis terburu-buru. Suara itu ada lagi. Lembut seperti suara ibu. Tapi aku yakin, itu bukan ibu. Setelah menulis, ia langsung mematikan lampu senter dan berbaring dalam gelap, menyelimuti tubuhnya dengan sleeping bag hingga ke dagu. Ia berpura-pura tertidur, berharap malam cepat berlalu. Namun suara itu kembali, lebih dekat, lebih jelas. Bayu, kamu di situ, ya? Bayu tak bergerak, tapi detak jantungnya begitu keras hingga ia takut makhluk itu bisa mendengarnya. Lalu, hening. Tidak ada suara lagi, tidak ada angin, tidak ada jangkrik. Hutan seperti menahan napas. Entah pukul berapa, akhirnya Bayu tertidur. Dan saat ia terbangun, matahari sudah tinggi. Langit cerah tanpa awan, seperti hari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang langsung ia sadari. Jalur pendakian yang ia lewati kemarin telah lenyap. Ia berdiri dan memutar tubuh. Semua terlihat asing. Pohon-pohon terlalu rapat, tak ada jejak kaki, tak ada batu besar atau batang tumbang yang ia tandai semalam. Bahkan pohon yang ia beri simpul tali kain sebagai penanda, tidak ada. Bayu mulai menyisir area itu, mencoba mengingat arah. Ia mengaktifkan GPS dan kompas digital. Keduanya masih gagal membaca arah. Bahkan kamera GoPro-nya yang sejak kemarin merekam otomatis, kini berhenti di tengah malam, tepat di saat suara itu muncul. Ini aneh, sangat aneh, gumam Bayu. Jangan panik, jangan panik. Ia memutuskan berjalan ke arah timur berdasarkan posisi matahari, berharap menemukan jalur atau pos pendakian. Tapi setelah lebih dari 1 jam berjalan lurus, ia justru kembali ke tempat ia menginap semalam. Batu api kecil yang ia pakai masih ada, bahkan puntung plastik mie instan yang ia buang belum bergeser sedikit pun. Lingkaran, pikirnya. Aku jalan lurus, tapi malah kembali ke titik awal. Hari semakin siang. Bayu merasa keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Padahal udara gunung masih sejuk. Ia minum, duduk, dan membuka jurnalnya lagi. Hari ketiga, aku terjebak dalam tempat yang berulang. Seperti dunia ini sedang mempermainkan arah. Tiba-tiba, seekor burung hitam terbang rendah dan mendarat tidak jauh darinya. Ukurannya sedikit lebih besar dari burung gagak biasa, dengan mata putih pucat yang tampak memancarkan cahaya samar. Burung itu tidak bersuara, ia hanya menatap Bayu, lalu melompat pelan ke satu arah, kemudian menoleh ke belakang seolah menunggu. Bayu berdiri perlahan. Burung itu melompat lagi, lalu berhenti, menoleh lagi, dan melompat sekali lagi. Arah langkahnya lurus menembus semak ke bagian hutan yang lebih lebat. Kalau aku tetap di sini, aku nggak kemana-mana. Tanpa banyak pikir, Bayu menggantungkan harapannya pada sesuatu yang tak masuk akal. Ia mengikuti burung itu.
Langkah Bayu pelan, penuh ragu, menyusuri semak lebat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Burung hitam bermata putih itu terus melompat di depan. Sesekali terbang rendah, lalu berhenti di dahan atau batu, seolah memberi waktu Bayu untuk menyusul. Aneh, tapi untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Bayu merasa tidak sendiri. Seolah makhluk itu memang sengaja datang untuk membantunya keluar dari lingkaran tak masuk akal ini. Namun baru beberapa ratus meter berjalan, Bayu mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar, suara langkah lain di belakangnya. Langkah itu selalu datang setengah detik setelah langkahnya, seperti bayangan yang mengekor. Ia berhenti. Langkah itu pun berhenti. Bayu menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapapun. Ia memicingkan mata, menyapu semak dan batang pohon yang rapat. Lalu ia menoleh ke depan. Burung itu sudah tidak ada. Jangan-jangan sebuah suara lirih terdengar sangat dekat di telinganya, nyaris seperti bisikan dari balik daun telinga. Kamu tidak sendirian. Bayu melonjak dan mundur 2 langkah. Dadanya naik turun. Ia menggenggam jurnalnya erat, hampir seperti talisman, lalu menyapukan pandangan ke sekeliling. Tenang, Bayu. Ini cuma ilusi, halusinasi, katanya sendiri. Tapi saat ia menatap tanah, ia melihat jejak kaki. Tapi bukan jejaknya. Ukurannya kecil, seperti kaki anak-anak. Ada 2 pasang, dan mereka mengarah ke tempat yang sama. Ke depan. Bayu melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat, berharap menemukan burung itu lagi. Tapi ia justru tiba di sebuah celah batu sempit, diapit 2 tebing kecil yang tertutup lumut. Di bagian atasnya, seperti mulut gua, terdapat ukiran berbentuk tangan terbuka, dengan jari-jari melengkung ke bawah. Bayu berhenti, menatapnya lama. Tangannya terasa dingin meskipun matahari di atas masih bersinar. Lalu terdengar suara lembut dari dalam celah. Masuklah, sebelum mereka datang. Bayu menoleh ke belakang. Hutan hening. Tapi, sesuatu di dalam dirinya mendorong langkahnya masuk ke celah itu. Dalam remang, batu-batu di dinding terasa berdenyut seperti nadi. Udara di dalam lembab beraroma tanah dan bunga layu. Ia menyusuri lorong sempit itu hingga akhirnya tiba di sebuah ruang terbuka, seperti amfiteater kecil di tengah perut gunung. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin kerdil yang tak masuk akal, tumbuh dari batu. Di salah satu cabangnya, burung hitam itu menatap Bayu, lalu mengangguk perlahan. Seketika, rasa tenang mengalir dalam dirinya. Tapi hanya sebentar, karena di dinding batu sebelah kiri, tampak lukisan bayangan hitam dengan mata putih yang menatap langsung ke arahnya. Dan di bawah lukisan itu tertulis dengan aksara Jawa kuno, "Sing melebu, ora bisa metu kanthi awak sing padha." Yang masuk, takkan keluar dengan wujud yang sama. Bayu menelan ludah. Perasaannya mengabur antara rasa ingin tahu dan rasa ingin lari. Bayu berdiri membatu di depan lukisan dan tulisan kuno itu. Napasnya berat, matanya terpaku pada kalimat yang terus bergema di kepalanya. Yang masuk takkan keluar dengan wujud yang sama. Ia ingin mundur. Tapi suara samar itu kembali terdengar. Kali ini seperti datang dari dalam dadanya sendiri. Kau sudah dipilih. Kau sudah di dalam. Tiba-tiba, dunia seperti berhenti bergerak. Bayu menyadari. Tidak ada lagi suara. Bahkan detak jantungnya pun terasa sunyi. Burung hitam yang tadi berada di cabang pohon kini menghilang. Angin berhenti berembus. Bahkan rambut Bayu tak bergerak. Ia membuka mulut, mencoba berbicara. "Halo," tak ada suara keluar. Ia panik, memegang tenggorokannya. Tidak sakit. Tapi dunia di sekitarnya seperti menyerap semua suara, membuat segalanya sepi. Ia berlari ke arah celah masuk tempat ia datang tadi. Namun celah itu sudah hilang. Dinding batu menutup rapat, seperti tidak pernah terbuka. Bayu mulai mengetuk-ngetuk batu, memukulnya dengan tangan, berteriak, semuanya sunyi. Ia bisa mendengar. Pikirannya sendiri menggema, tapi tak ada bunyi dari dunia luar. Tiba-tiba, dari sisi kanan, sebuah celah kecil terbuka dengan suara mengerikan yang tak terdengar,
seperti tawa yang dibungkam. Dari sana keluar sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan pakaian putih kelabu. Ia melayang, tidak berjalan. Tubuhnya tidak menyentuh tanah. Bayu mundur, tapi langkahnya tertahan saat perempuan itu mengangkat kepala. Wajahnya adalah wajah Bayu sendiri. Tubuh Bayu lemas. Sosok itu tidak menyerang. Ia hanya menatap, lalu perlahan membalik badan dan melayang ke arah celah sempit yang baru terbuka. Bayu bingung, tapi di saat ia hendak melangkah, tangan kirinya, yang sejak semalam memegang jurnal, terasa panas. Ia membuka buku itu. Di halaman tengah, dengan tinta yang tidak ia tulis, tertera, "Ikuti wajahmu, tapi jangan percayai langkahnya." Tangan Bayu gemetar. Ia kini berada dalam dunia yang tak hanya asing, tapi juga penuh teka-teki dan jebakan. Ia tak tahu siapa yang mengawasinya, atau makhluk apa yang baru saja meniru wujudnya. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa keluar dengan mudah. Ia akhirnya melangkah pelan mengikuti sosok itu ke dalam celah batu baru yang seolah menuntunnya ke sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lorong batu itu semakin menyempit, memaksanya membungkuk. Bau tanah basah bercampur anyir menyusup ke hidungnya. Sementara langkah Bayu terus mengikuti sosok dirinya yang berjalan tanpa suara di depan, hatinya terus-menerus diliputi rasa waspada. Ia ingin berhenti, tapi tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Seolah semesta memaksanya untuk tetap melangkah. Akhirnya lorong terbuka ke sebuah ruang gelap besar yang diterangi cahaya kehijauan dari batu-batu aneh di langit-langit gua. Sosok perempuan berwajah dirinya tiba-tiba menghilang begitu saja di tengah ruang. Bayu berdiri di tengah ruangan. Di hadapannya terbentang 3 jalan batu, masing-masing dipenuhi kabut tipis. Jalan pertama di sebelah kiri, diselimuti akar pohon besar dan terdengar suara tangisan anak kecil. Jalan tengah, sunyi total, namun dari kejauhan tampak seberkas cahaya putih seperti matahari terbit. Jalan kanan, berkelok, gelap dan terdengar suara riuh seperti banyak orang bercakap dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Di bawah kakinya ia menemukan sebuah batu pipih dengan tulisan samar. "Langkahmu menentukan bentuk akhir. Pilih sebelum kau dipilih." Bayu menggigit bibir. Ini bukan sekadar rute pendakian lagi. Ini semacam ujian atau permainan, yang taruhannya adalah dirinya sendiri. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka jurnal kecilnya. Kali ini, tulisan baru muncul dengan sendirinya. Jangan tertipu suara, jangan tergoda cahaya, pilih jalan yang paling sepi, pilih jalan yang sepi. Gumam Bayu dalam hati. Ia menatap ketiga jalan. Jalan tengah tampak paling sepi, tapi cahaya di ujungnya justru mencurigakan. Jalan kiri dan kanan memiliki suara-suara yang jelas. Artinya, tidak sepi. Dengan napas panjang, Bayu mengambil langkah pertama ke jalan tengah. Setiap langkah terasa berat. Kabut tebal menyelimuti tubuhnya, dan dunia seolah mengecil, menyisakan hanya satu suara yang kini perlahan kembali. Suara napasnya sendiri. Tapi saat ia sudah melangkah cukup jauh, dari belakang, terdengar suara yang familiar memanggil. "Bayu, kembalilah. Itu bukan jalanmu." Bayu berhenti. Itu suara ayahnya. Tapi ia tahu, ayahnya ada di rumah. Jauh di bawah, gunung ini. Suara itu tidak mungkin nyata, namun tubuhnya gemetar. Dan dari kabut, perlahan, siluet sosok tinggi besar muncul. Wajahnya belum terlihat jelas, tapi matanya menyala merah redup. Bayu mundur 1 langkah, lalu 2. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap. Dan di belakangnya, suara langkah lain terdengar. Bayangan Bayu yang tadi menghilang, kini muncul lagi. Tapi matanya kosong, dan bibirnya tersenyum. Bayu kini tahu, ini bukan jalur pendakian biasa. Ini adalah jalur menuju sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan ia sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu berlari menembus kabut. Ia tidak tahu apakah larinya menjauh dari sosok itu,
atau justru semakin mendekat ke dalam jebakan. Tapi ia tahu satu hal, diam berarti habis. Kabut mulai menipis. Cahaya putih yang tadinya seperti matahari, perlahan berubah warna menjadi kehijauan, aneh dan memantul di antara batang-batang pohon. Ya, ia sudah keluar dari lorong, namun tempat ini bukan hutan yang tadi. Pohon-pohon menjulang tinggi, dengan bentuk melengkung dan daun lebar seperti sayap kelelawar. Tanahnya basah, tapi tidak berlumpur. Akar-akarnya merayap seperti ular beku. Di kejauhan, suara lonceng kecil terdengar sesekali. Padahal tidak ada angin. Bayu berdiri terpaku, mencoba memahami tempat ini. Ia melihat langit, namun yang tampak hanyalah warna kelabu tanpa matahari. Tak ada arah, tak ada kompas, tak ada waktu. Dunia ini seperti diam, tapi hidup. Ia membuka jurnalnya. Halaman baru telah terisi tulisan sendiri. Selamat datang di wilayah tengah. Disinilah jiwa diuji. Kau boleh keluar. Jika kau tahu untuk apa kau masuk. Bayu membaca ulang tulisan itu, perlahan, lalu bergumam. Aku masuk untuk mendaki. Aku tidak masuk untuk mati. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar langkah. Bayu bersiaga. Tapi yang muncul adalah anak kecil, perempuan, berusia sekitar 7 tahun, mengenakan baju tidur putih dengan boneka sobek di tangan. Anak itu menatap Bayu. Matanya sayu, tapi senyumnya manis. Kamu juga nyasar ya? Katanya lirih. Bayu tercekat. Kamu, siapa namamu? Namaku Ayu, jawabnya. Ayu, kamu dari mana? Aku dari rumah, tapi waktu aku buka pintu, tiba-tiba aku ada di sini. Udah lama sekali. Bayu menatapnya, tajam. Berapa lama? Ayu menunduk. Aku nggak tahu. Tapi aku sudah nggak bisa nangis lagi. Kalimat itu membuat dada Bayu sesak. Tapi sebelum ia bertanya lebih jauh, Ayu menunjuk ke arah pohon tua besar, tak jauh dari sana. Kalau kamu mau keluar, kamu harus cari penjaga lembah. Tapi dia nggak suka ditanya. Bayu menoleh ke arah yang ditunjuk. Kabut menebal kembali. Saat ia menoleh ke Ayu, anak itu sudah menghilang. Hanya boneka kecil yang tertinggal di tanah, lusuh dan kotor. Bayu menggenggam boneka itu. Dingin seperti baru saja ditinggalkan. Dari balik kabut terdengar suara derit, seperti suara gerbang kayu raksasa yang dibuka perlahan. Bayu tahu, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dan ia kini menyadari, tujuannya bukan hanya keluar dari hutan ini, tapi mencari makna kenapa ia ditarik masuk. Bayu menggenggam boneka lusuh, itu erat-erat, seperti pegangan terakhir dari dunia nyata. Suara derit gerbang kayu raksasa masih bergema samar di kejauhan, membangkitkan rasa cemas dan penasaran yang tak tertahankan. Ia melangkah hati-hati menuju arah suara itu, melewati pepohonan yang daun-daunnya berbisik pelan, seolah ingin memperingatkannya. Tiba, di sebuah lembah kecil, Bayu menemukan sebuah gerbang kayu tinggi menjulang, dihiasi ukiran-ukiran halus berbentuk wajah-wajah yang seolah hidup dan menyimpan rahasia. Gerbang itu setengah terbuka, memperlihatkan lorong batu yang gelap di baliknya. Ketika Bayu melangkah masuk, kabut makin pekat, dan tiba-tiba ia mendengar suara bisikan-bisikan dari sekelilingnya. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari bayangan yang berkelebat di sisi-sisi gerbang. Kembalilah, bisik suara-suara itu, nyaris seperti nyanyian duka. Bayu menutup telinga, mencoba menahan rasa takut yang merayapi tulangnya. Tapi suara itu makin lantang dan jelas. Kau tidak boleh melewati pintu ini, kau bukan yang terpilih. Bayu mengerjap, suara itu sangat familiar. Ia membuka mata perlahan dan melihat sosok samar yang mirip dirinya sendiri berdiri di sudut gelap. Sosokku, gumam Bayu. Bayu sadar bahwa bayangan itu bukan sekadar bayangan, melainkan representasi dari ketakutannya sendiri, bayangan yang mencoba menghentikannya, agar tidak melangkah lebih jauh ke alam gaib yang sesungguhnya. Namun, dengan segenap keberanian yang tersisa, Bayu melangkah maju. Ia meraih gerbang itu,
mendorong dengan tenaga yang tak ia sangka ia miliki. Gerbang terbuka lebar dengan suara gemuruh, memperlihatkan sebuah ruang yang bercahaya lembut, seperti perapian di tengah gua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja, batu besar yang bertuliskan aksara kuno, sama dengan yang ditemukannya di awal perjalanan. Untuk keluar, kau harus mengerti suara dalam jiwa. Bayu mendekat, meletakkan boneka lusuh itu di atas meja, lalu duduk. Ia menutup mata dan mencoba mendengar, bukan suara luar, tapi suara dalam dirinya sendiri. Lalu, sebuah pertanyaan besar muncul dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya kau cari di dalam dunia yang tak kau pahami ini? Bayu sadar, perjalanan ini bukan hanya soal fisik dan bahaya di luar sana, tapi tentang menemukan jawab dari dirinya sendiri. Ia duduk di depan meja batu itu, menutup mata dan menenangkan pikirannya. Bayu mencoba mengingat semua yang membawanya ke tempat ini, keputusan mendaki gunung, rindu akan petualangan, dan rasa penasaran yang tak pernah padam. Namun kini, ia sadar ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia temukan, suara jiwanya sendiri. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di sekitar ruangan mulai menari perlahan, membentuk sosok-sosok wajah dari masa lalu Bayu, orang tuanya, sahabatnya, bahkan dirinya sendiri saat kecil. Salah satu bayangan itu, sosok ibu Bayu, muncul paling jelas. Wajahnya penuh kasih, namun juga menyiratkan kesedihan. Bayu, jangan lupakan siapa kamu sebenarnya. Suara bayangan itu lembut, namun tegas. Bayu menelan ludah, air matanya mulai menetes. Ia merasa ada beban berat yang selama ini tak ia sadari kini mencuat ke permukaan. Bayu menyadari, selama ini ia melarikan diri dari rasa kehilangan ayahnya yang meninggal saat Bayu masih kecil. Rasa takut itu kini menjadi jerat yang menghambat langkahnya. Ia membuka jurnal, menulis dengan tangan gemetar. Aku harus berani menghadapi kehilangan itu, bukan lari darinya. Saat ia menulis, ruangan mulai bergetar pelan. Cahaya lembut muncul dari dalam dirinya, menyebar ke seluruh ruangan, mengusir bayangan-bayangan yang menari-nari. Bayu membuka mata dan melihat pintu keluar yang selama ini tersembunyi perlahan terbuka. Namun, sebelum melangkah keluar, suara yang sebelumnya ia dengar kembali terdengar di benaknya. Perjalanan belum selesai, Bayu. Ini baru permulaan. Dengan tekad yang baru, Bayu melangkah keluar dari ruang cahaya itu, siap menghadapi rintangan yang lebih besar lagi. Lorong yang terbentang di depan Bayu kini berbeda. Kabut masih menyelimuti, tapi ada cahaya temaram yang memandu langkahnya. Di dinding batu, terukir simbol-simbol aneh yang berdenyut seperti detak jantung, memberi kesan hidup. Bayu tahu, ini bukan perjalanan biasa. Setiap langkahnya adalah ujian. Tiba-tiba, suara-suara samar kembali datang, kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Suara ragu, ketakutan, dan keraguan yang selama ini disimpan rapat. Bayu berhenti, menutup mata, dan menghela napas panjang. Kenapa aku takut? Pikirnya. Jawabannya datang perlahan. Ia takut gagal, takut tidak bisa keluar, takut kehilangan diri sendiri. Namun ia ingat pesan yang ia tulis tadi. Aku harus berani menghadapi kehilangan itu, bukan lari darinya. Dengan langkah pasti, Bayu melanjutkan perjalanan menembus kabut dan lorong batu itu, menuju cahaya yang kini semakin terang. Di ujung jalan, ia melihat sebuah pintu besar dari kayu tua, dengan ukiran wajah sosok tua yang menatap penuh arti. Pintu itu adalah gerbang terakhir sebelum ia benar-benar bisa keluar dari alam gaib ini, atau tenggelam selamanya di dalamnya. Bayu mengulurkan tangan, merasakan dinginnya kayu tua itu, dan dengan suara lantang berkata, "Aku siap." Pintu perlahan terbuka, memperlihatkan cahaya terang yang mengundang dan sekaligus menakutkan. Bayu melangkah masuk. Namun, cahaya itu bukanlah pintu keluar seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, ia menemukan dirinya berdiri di sebuah ruangan luas yang berisi 3 pintu berbeda. Setiap pintu mengeluarkan energi dan aura yang berbeda. Pintu pertama memancarkan kehangatan, seperti pelukan seorang ibu. Pintu kedua berkilauan dingin, penuh ketenangan dan kedamaian.
Pintu ketiga gelap dan berbisik, membawa rasa takut dan misteri. Bayu tahu, ia harus memilih satu pintu. Namun, tak satu pun pilihan itu terasa mudah. Ia ingat kata-kata dari jurnalnya, dan suara-suara yang mengganggu. Perjalanan belum selesai, Bayu. Ini baru permulaan. Langkahmu menentukan bentuk akhir. Pilih sebelum kau dipilih. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ia merasakan beban berat di dadanya. Pilihan ini bukan hanya soal dirinya, tapi masa depan yang tak ia mengerti. Bayu menutup mata, mencari jawaban dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia melihat kilatan wajah ayahnya dalam pikirannya. Tersenyum dan berkata, "Keberanian adalah saat kau memilih walau takut." Dengan suara bergetar, Bayu akhirnya mengucapkan kata-kata itu. "Aku memilih ketenangan." Bayu melangkah menuju pintu kedua, dan saat ia menyentuh gagangnya, ruangan itu berguncang. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya terhisap ke dalam pusaran cahaya. Ketika ia membuka mata, Bayu berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dunia yang sepi, tanpa suara, hanya bayangan dirinya yang berjalan di sekitarnya. Ia sadar, ini bukan akhir. Ini adalah ujian terakhirnya. Di dunia ini, semua suara lenyap. Hanya ada keheningan yang mencekam, dan bayangan Bayu yang terus mengikuti langkahnya. Bayu merasakan kesendirian yang begitu dalam, seolah dunia ini hanya mencerminkan isi jiwanya. Bayu berjalan perlahan, mencoba berkomunikasi dengan bayangannya. "Apa kau aku? Atau aku yang sebenarnya ada di sini?" Tanyanya dengan suara pelan. Bayangan itu hanya menatap tanpa bicara, lalu perlahan mulai berubah bentuk, menjadi sosok yang berbeda. Bayu merasakan ada bagian dalam dirinya yang selama ini ia abaikan, kini muncul nyata di hadapannya. Sosok itu adalah Bayu kecil, anak laki-laki yang dulu penuh rasa ingin tahu, takut kehilangan, dan keraguan. Bayu dewasa menunduk, menyadari betapa banyak luka lama yang belum ia sembuhkan. "Kau tak bisa terus berlari dari rasa sakitmu." Suara bayangan kecil itu lembut tapi tegas. Bayu mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia mengerti kini bahwa untuk keluar dari dunia ini, ia harus berdamai dengan masa lalunya. Ia mengulurkan tangan, merangkul bayangan kecil itu dan berkata, "Aku siap untuk menerima semuanya." Seiring itu, dunia sunyi itu mulai berubah. Suara pelan mulai terdengar, cahaya lembut mengisi ruang kosong, dan Bayu merasa beban di dadanya perlahan terangkat. Namun, ia tahu masih ada perjalanan yang harus ia jalani, dan ujian berikutnya menantinya. Namun, kedamaian itu belum sepenuhnya datang. Bayu sadar bahwa untuk benar-benar pulih, ia harus menghadapi akar dari rasa sakit yang selama ini membelenggunya. Di hadapannya muncul sebuah pohon besar dengan akar-akar menjalar ke segala arah. Daunnya berwarna merah darah, dan di tengah batangnya terdapat sebuah lubang kecil, seperti jendela ke masa lalu. Bayu mendekat dan menatap ke dalam lubang itu. Ia melihat potongan-potongan kenangan masa kecilnya. Tawa bersama ayahnya, saat-saat bahagia yang tiba-tiba hilang, dan saat ayahnya pergi selamanya. Rasa kehilangan itu kembali menghantamnya, membuat dadanya sesak. Namun kali ini, Bayu tidak lari. Ia duduk di bawah pohon itu, membiarkan air mata mengalir bebas. "Ini bagian dari aku," bisiknya. "Aku tidak bisa melupakan, tapi aku bisa menerima." Seiring air matanya jatuh ke tanah, akar pohon itu mulai bergetar dan cahaya hangat menyelimuti Bayu. Suara lembut terdengar di sekelilingnya, memberi penguatan. "Ketika kau menerima luka, kau memberi ruang bagi hidup untuk tumbuh." Bayu mengangguk, merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ia tahu perjalanan ini berat, tapi kini ia mulai memahami bahwa menerima adalah kunci untuk keluar dari alam gaib ini. Namun, saat ia berdiri untuk melanjutkan perjalanan, bayangan gelap kembali menyelimuti langit di atasnya. Suasana berubah menjadi suram, dan angin dingin menyapu lembah merah darah itu. Sebuah suara bergema dari kejauhan, penuh peringatan dan keputusasaan. "Ini adalah pilihan terakhirmu, Bayu.
Pilih dengan hati, karena kesalahan akan menutup jalanmu selamanya. Di hadapannya kini muncul 2 jalan bercabang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Satu jalan menuju cahaya yang samar-samar berkilauan, penuh harapan namun tak pasti. Jalan lainnya menuju kegelapan pekat, dengan bayangan-bayangan yang menggoda, namun mengandung risiko besar. Bayu tahu bahwa semua usaha dan pengorbanannya selama ini akan berujung pada pilihan ini. Ia menarik napas panjang, menenangkan hati dan pikirannya. Dengan penuh keberanian, ia melangkah menuju. Setiap langkah terasa berat, tapi Bayu terus maju dengan tekad yang menguat di dadanya. Jalan itu berkelok, dipenuhi kilauan cahaya kecil seperti bintang yang berbisik, mengingatkannya pada harapan dan impian yang pernah ia simpan. Sesekali, Bayu melihat bayangan masa lalunya menari-nari di tepi jalan, menguji kekuatannya. Namun, kali ini ia tidak berhenti. Ia mengangkat kepala, menguatkan hati, dan melangkah lebih pasti. Ketika tiba di ujung jalan, Bayu menemukan sebuah pintu besar terbuat dari cahaya murni. Di balik pintu itu, ia bisa merasakan dunia nyata menunggunya. Suara burung, angin sepoi, dan hangat mentari pagi. Namun sebelum membuka pintu, Bayu menoleh sekali lagi ke belakang, mengucapkan terima kasih pada bayangan-bayangan yang membentuk dirinya selama perjalanan ini. Dengan senyum tulus, ia membuka pintu cahaya itu perlahan dan melangkah keluar. Bayu melangkah keluar dari pintu cahaya itu dan merasakan udara segar menyambutnya. Ia berdiri di tengah hutan yang familiar. Suara burung berkicau dan aroma tanah basah memenuhi udara pagi. Matahari mulai menembus celah-celah dedaunan, memberikan hangat yang menenangkan. Bayu menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya yang tenang dan penuh harapan. Meski tubuhnya kembali ke dunia nyata, ia tahu hatinya sudah berubah. Semua rasa takut, keraguan, dan kesedihan telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh makna. Dengan langkah mantap, Bayu melanjutkan perjalanannya menuruni gunung, siap menyambut kehidupan baru dengan segala tantangannya. Bayu melanjutkan langkahnya menuruni gunung, dengan hati yang penuh rasa syukur. Sepanjang perjalanan, Bayu merenungi semua yang ia alami di alam gaib. Rasa takut yang harus dihadapi, kehilangan yang harus diterima, dan keberanian untuk terus melangkah. Meski ragu, ia mulai melihat keindahan sederhana di sekitar, daun yang bergetar tertiup angin, sinar matahari yang menembus celah pepohonan, dan suara aliran sungai yang menenangkan. Bayu sadar, perjalanan ini mengajarkannya bahwa kehidupan adalah tentang menerima segala yang ada, termasuk rasa sakit dan kehilangan, sebagai bagian dari proses untuk tumbuh dan menemukan arti sejati. Dengan jiwa yang damai, Bayu melangkah lebih ringan, siap menjalani hari-hari baru dengan penuh semangat. Bayu telah tiba di kaki gunung, menyambut dunia nyata dengan mata yang penuh kebijaksanaan baru. Ia bertemu dengan pendaki lain yang tampak penuh semangat, mengingatkannya akan dirinya dulu yang penuh rasa ingin tahu. Bayu berbagi cerita pengalamannya tentang alam gaib, ujian, batin, dan keberanian menerima diri sendiri. Semua yang mendengarkan terdiam, merasakan kekuatan dari kisah itu. Bayu menyadari, perjalanan sesungguhnya tidak berakhir di puncak gunung, tapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Bayu merenung di sebuah tempat yang tenang, memetik pelajaran dari perjalanannya. Ia sadar bahwa setiap rintangan, ketakutan, dan kehilangan yang ia alami adalah guru terbaik yang mengajarkan arti keberanian, kesabaran, dan keikhlasan. Bayu menulis di jurnalnya, perjalanan hidup adalah tentang menerima setiap bagian dari diri kita, yang gelap dan yang terang, dengan penuh cinta dan pengertian. Ia tersenyum, siap menyambut hari esok dengan hati yang lapang dan jiwa yang kuat. Dengan semangat baru, Bayu melangkah menatap masa depan. Alam gaib yang pernah ia masuki kini menjadi bagian dari dirinya, sebuah pelajaran dan kekuatan yang tak akan pernah hilang. Bayu tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang keluar dari dunia lain, tapi tentang menemukan diri sejati dan menjalani hidup dengan penuh makna. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke arah cahaya pagi,
menyambut awal baru yang penuh harapan dan damai. Selesai sudah kisah Bayu, sang pendaki yang berani masuk alam gaib dan pulang membawa cahaya dalam dirinya.